Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit hal, yaitu kalau hari ini saya ini jadi worship leader dadakan. Jadi nanti kalau ada kekurangan sedikit ataupun banyak kekurangan harap dimaklumi. Yang penting Tuhan tahu hati kita, kita ingin memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan dan juga bersaat teduh. Mari kita mulai. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan kami untuk berkumpul dan beribadah bersama di tempat-Mu yang kudus. Kami mohon kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami. Bimbinglah kami agar kami dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh dan dengan hati yang penuh sukacita. Berkati juga Pendeta Mika yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang diucapkan beliau seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya nama-Mu sajalah yang ditinggikan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Betapa indahnya tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Bahkan langit pun meluap oleh kebaikan kehadiran-Mu. Berbahagialah mereka yang menemukan kekuatan mereka di dalam Engkau. Dengarkanlah doa kami hari ini, ya Allah yang kudus, saat kami memasyurkan puji-pujian. Segala serafim
Jemaat sekalian, hari ini saya diminta oleh Pendeta Vincent Arismara untuk menggantikan beliau disebabkan oleh karena beliau berhalangan ya. Dan dengan sukacita saya sampai di tempat ini bersyukur kembali berada di tengah-tengah saudara. Inilah harinya Tuhan ya, hari perhentian yang dijadikan, yang dikuduskan Tuhan bagi kita. Mari kita bersukacita oleh karenanya, dan sungguh diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan, dan diberkatilah kita dari dalam rumah Tuhan ya. Maka mari kita mulai kebaktian kita oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Maka di awal ibadah ini mari kita buka hati kita ya untuk firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi kami percaya dan bersaksi, Kristus telah bangkit. Ia hidup dan mengalahkan maut. Iman kami tidak sia-sia, dan pengharapan kami teguh di dalam Dia. Oleh kebangkitannya kami dibenarkan dan dibebaskan dari dosa. Terpujilah Tuhan yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita datang ke hadirat Tuhan dan Tuhan selalu memanggil kita untuk membawa korban persembahan di hadapannya, dan korban persembahan yang terindah teragung di hadirat Tuhan adalah hati kita yang kita persembahkan, yaitu pengakuan dosa kita, tekad hidup baru kita, semangat pertobatan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Hosea pasalnya yang ke-14, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, engkau yang telah tergelincir karena kesalahan, bawalah serta kata-kata penyesalan dan berbaliklah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Lalu dikatakan, maka kami akan mempersembahkan pengakuan dosa kami. Ya, maka mari kita bawa persembahan pengakuan dosa kita, mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan dosa kita. Tuhan yang bangkit dan hidup, ampunilah kami karena sering kali hati kami lamban untuk percaya. Kami mendengar kabar kebangkitan-Mu, namun hidup kami tidak selalu mencerminkan kuasa dan sukacita dari kabar itu. Kami ragu akan janji-Mu dan kadang menutup telinga terhadap panggilan-Mu untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan, kasihanilah kami, lembutkan hati kami yang keras, dan teguhkan iman kami kepadamu, Sang Juru Selamat yang telah bangkit dan hidup selamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarlah kabar baik, Yesus Kristus tidak tinggal di dalam kubur. Ia telah bangkit dan Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya yang penuh keraguan dan ketakutan. Ia tidak meninggalkan mereka, melainkan mengutus mereka untuk memberitakan Injil seluruh dunia. Demikian juga bagi kita sekarang, meski hati kita kadang ragu dan iman kita lemah, kasih dan anugerah-Nya tidak berkesudahan. Di dalam Kristus yang bangkit, dosamu diampuni. Maka hiduplah di dalam damai, kuasa dan sukacita kebangkitan itu. Syukur kepada Allah. Amin. Yesus memanggil, mari
jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silahkan duduk. Okay, so before our children go to the class, for Sunday class, so let us pray for them, So Heavenly Father, in Jesus' name we come to you today on behalf of our children and the Sunday school class. So we pray that your presence would fill the room and that all who enter would feel the power of your Holy Spirit. So we ask that you would give the teacher a special anointing to share your word with clarity and power, that our children would be changed and inspired to live a holy and pure life before you. So we pray that all Sunday school teachers would be filled with the Spirit of the living God, so that they too can share the wonderful promises coming out from your heart. So we thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam ibadah kita datang untuk menyampaikan pujian kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan, tetapi juga ada saatnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, oleh karena Tuhan mau berfirman dan berbicara kepada kita. Dan mari kita buka hati kita, kita siapkan hati kita agar firman Tuhan kita sambut dengan hati yang terbuka seperti tanah yang siap, sehingga semua taburan firman menjadi benih yang tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan kita mohon Roh Kudus untuk memberkati kita semua. Ajar kami ya Tuhan sekarang untuk menerima firman-Mu. Dan sungguh firman itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang hidup, yang berkuasa di dalam diri kami. Sehingga kami sanggup untuk membedakan firman-Mu dengan pertimbangan kami sendiri, pikiran, keinginan hati kami sendiri. Mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus yang mengilhami semuanya untuk menulis firman Tuhan, agar Roh yang sama juga menolong kami hari ini untuk mengerti, memahami, dan hidup dalam firman-Mu. Seperti tingginya langit dan bumi, sesungguhnya demikian bedanya kehendak kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menaklukkan semua yang ada dalam diri kami, menyalibkannya, sehingga firman-Mu berkuasa dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 15. Markus 16 ayat 9 sampai 15.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kedegilan. Kata ini muncul dari pembacaan kita tadi. Saya akan ulang ayat 14 di mana kata por, ya, kedegilan ini muncul. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. 11 murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan. Nah, garis bawah itu saudara-saudara, bahwa sampai dengan kebangkitan Tuhan, kondisi dan keadaan murid-murid ini dikatakan dalam Injil masih dalam apa? Ketidakpercayaan. Sudah luar biasa bukan, saudara? Sampai dengan kebangkitannya dan apa di situ? Kedegilan hati mereka. Nah, inilah tema kita, saudara. Kedegilan hati mereka dalam bahasa Yunani-nya adalah poru, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk menyatakan bahwa Injil kerajaan Allah itu sudah datang melalui kedatangan dirinya. Bahwa di dalam dirinya Injil kerajaan Allah itu datang. Maka dimulai dengan segala persiapan Yohanes Pembaptis berseru-seru, "Bertobatlah sebab Injil kerajaan Allah ini sudah dekat," ya, bahwa Yesus segera akan datang. Dan itu menyatakan bahwa kedatangan Yesus adalah sungguh untuk menyatakan sekarang Injil kerajaan Allah itu sudah datang, dan kedatangan Yesus adalah untuk membawa setiap orang mendengar dan menyambut, menerima Injil kerajaan Allah itu. Kita tahu apa artinya Injil? Euangelion, ya, dalam bahasa Yunaninya Injil. Apa itu artinya, saudara? Secara harafiah Injil berarti kabar baik, ya, atau dalam bahasa Indonesia juga selain kabar baik juga diterjemahkan dengan kabar kesukaan. Namanya saja baik dan kesukaan. Baik dan kesukaan, oleh karena Injil ini, saudara, yang dibawa oleh Tuhan Yesus dengan kedatangannya adalah tentang kebenaran, tentang damai, sejahtera, shalom yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Hadirnya shalom dalam kehidupan ini, keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus sendiri datang menyatakan sekarang ini sudah datang, akulah ini jalan, kebenaran, kebangkitan dan hidupnya, untuk disambut oleh setiap orang yang mendengar untuk menyambut Yesus.
Seharusnya bukan, seharusnya bukan bahwa setiap orang akan dengan namanya saja kabar baik, kabar kesukaan. Seharusnya bukan bahwa setiap orang itu menyambut dengan baik, bukan? Ini kabar baik. Seharusnya bukan bahwa setiap orang yang mendengarnya akan menyambutnya dengan baik. Namanya saja kabar kesukaan. Seharusnya bukan bahwa setiap orang menyambutnya dengan suka, bukan ya, tetapi kenyataannya yang ditulis di dalam Alkitab pada waktu saudara mendengar Injil, membaca Injil dan Tuhan Yesus datang dan membawa Injil kerajaan Allah itu, apa yang terjadi? Disambut? Diterima? Apakah Injil kabar baik itu, kabar kesukaan itu, Yesus dimanapun disambut dengan baik? Kita dapat lihat bahwa sayang 1000 kali sayang dalam praktek dan kenyataannya ternyata tidak demikian. Meskipun ini kabar baik, ini kabar kesukaan, namun respon orang dalam menyambut Injil kabar baik itu sampai hari ini, bukan hanya di luar oleh orang-orang yang menentang pemberitaan Injil, bahkan banyak orang gereja yang setiap hari sepertinya menerima dan menyambut Injil, tapi dalam praktek hidupnya itu tidak dengan sungguh-sungguh sedang menyambut Injil kerajaan Allah itu. Yang nampak adalah sebaliknya, Injil disambut dengan keraguan-raguan, Injil disambut dengan ketidakpercayaan, Injil disambut dengan kekecewaan, dengan sungut-sungut, ya, dengan ketidakpuasan, dengan kecewa, penolakan, dan bukan hanya itu, kita dapat lihat kebencian dan bahkan perlawanan terhadap Injil. Nah, maka saya mau ajak saudara untuk menyadari kira-kira lawannya Injil itu apa. Banyak orang bilang iblis, setan, ya. Tapi kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh Alkitab, musuhnya Injil, lawannya Injil itu apa? Bahwa Alkitab saudara menyatakan dengan satu kata, yaitu tema kita hari ini, apa itu? Kedegilan hatinya siapa? Manusia. Itulah lawan daripada Injil. Kedegilan hati manusia. Bahwa Alkitab saudara menyaksikan Injil kerajaan Allah itu sudah sejak awal kehadirannya di dalam Kristus Yesus selalu mendapat perlawanan dan penolakan, dan itu selalu disebut oleh Alkitab oleh karena apa? Kedegilan hati mereka. Maka saudara, ya, karena kita harus mendengar firman Tuhan, kan, bukan perkataan saya mau ajak saudara untuk fokus karena ada 4 Injil. Saya mau ajak kita Injil yang paling ringkas itu Markus, ya, karena itu Injil yang ditulis pertama kali, simple di dalamnya, ya. Maka saya mau ajak saudara, kalau saudara bawa Alkitab buka dengan saya, ya, kita akan lihat bagaimana Poru ini, kedegilan ini adalah musuh terbesar daripada Injil kerajaan Allah itu, ya. Bagaimana kita mulai dari orang banyak, ya, saat Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik itu, dan pemimpin bangsa Israel begitu sulit untuk mengerti Injil kabar baik itu, untuk bisa memahaminya apalagi menyambutnya dengan baik dan menerima Injil kerajaan Allah, karena mereka memiliki, Alkitab katakan, hati yang degil, ya. Kita ambil contoh 2 saja, ya. Mari kita buka di Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, saudara. Ini Tuhan Yesus sudah menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Ini datang, dengan saya datang ini, inilah tanda-tanda kerajaan Allah sudah datang. Yesus juga menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Itu sebagai tanda yang diberikan bahwa Injil Kerajaan Allah itu sudah dekat. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Injil Kerajaan Allah itu dinyatakan? Ya, kita lihat di ayatnya yang kelima. Ia berduka cita. Yesus sangat berduka cita. Tanda sudah diberikan. Yesus menyembuhkan orang juga pada hari Sabat itu. Tetapi yang terjadi adalah perlawanan. Ia berduka cita karena apa? Kedegilan, kan? Itu kata yang dikatakan Alkitab, kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya. Ini mujizat kembali dinyatakan sebagai tanda kerajaan Allah. Toh responnya tetap, keluarlah orang-orang Farisi segera bersekongkol dengan orang Herodian, justru mau membunuh dia. Justru disambut dengan kebencian, justru disambut dengan perlawanan datangnya Injil Kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu. Kita langsung lompat ke pasal 6 ya, untuk kita lihat bagaimana keadaan orang banyak untuk bisa menyambut Injil Kerajaan Allah itu. Di pasal 6 kita coba lihat di ayatnya yang ketiga. Dan Yesus pun ditolak di tempat asalnya. Ya, sangat ironis bukan? Di Nazaret. Bukankah ia ini tukang kayu? Apa ini? Ini anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan apa? Menolak dia. Bukan? Saya katakan 1000 kali sayang. Bahwa Injil kabar baik itu justru tidak diterima dengan baik dan sukacita. Sebaliknya kecewa, marah, sungut-sungut, menolak. Nah, jangankan orang banyak, ini orang banyak kan? Yang kita baca ini orang banyak. Jangankan orang banyak, saudara-saudara. Murid-muridnya yang dipanggil Tuhan, mari ikutlah aku. Ikut Tuhan Yesus, diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi pendetanya kalau sekarang itu gembalanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, hidup makan bersama dengan Tuhan Yesus. Melihat dengan matanya sendiri semua tanda-tanda kerajaan Allah. Diajar, dikhotbahi langsung oleh Tuhan Yesus. Kira-kira murid-murid ini menyambut tidak Injil Kerajaan? Apakah mereka dapat mengerti tanda-tanda kerajaan Allah itu? Apakah mereka memahami? Apakah mereka itu menyambut dan menerima Injil Kerajaan Allah itu? Dan saya mau buktikan, saudara, sampai dengan kebangkitannya murid-murid itu belum sanggup untuk menerima, percaya Injil Kerajaan Allah itu. Mengejutkan bukan? Saudara, buat kita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi tidak menghasilkan sukacita, iman, dan rasa kagum terhadap Injil Kerajaan Allah itu. Maka saya mau ajak kita ya sekarang buka Injil kita lagi, Markus lagi, karena saya mau fokus ke Injil Markus. Bagaimana Tuhan Yesus ini terus-menerus menegur, ini kamu ini bisa terima tidak Injil Kerajaan Allah ini? Sampai kapan? Kalau semua ini sudah dinyatakan satu persatu, diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, sampai kapan kamu ini paham? Dan tidak menolak dan tidak melawan, tetapi memiliki iman yang hidup untuk menyambut Injil Kerajaan Allah itu. Dan saya rasa sampai sekarang ini masalah melawan Injil itu bukan hanya ada di luar dinding gereja kita ini. Di dalam gereja itu sendiri. Meskipun diberitakan, meskipun di-PA-kan, saudara, belum tentu kita sambut dengan baik dalam kehidupan. Kita percaya di dalamnya. Bahwa kita mengimani Injil itu. Bahkan mungkin berganti-ganti pendeta, sama seperti murid ini. Bahkan mungkin
Digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri seperti murid-murid ini. Melihat sendiri yang khotbah juga Tuhan Yesus sendiri. Tetapi toh tetap gagal untuk menyambut Injil yang hidup itu. Ya, mari kita lihat sekarang ya. Karena ini saudara harus melihat bahwa saya ini memberitakan Injil ya, saudara ya. Mari kita lihat mulai Markus pasalnya yang keempat. Saya dapat lihat mulai dari Markus pasalnya yang keempat ya. Saya hanya acak aja untuk melihat perkembangan bagaimana. Ini di pasal 4 ayatnya yang ke-13, saudara. Yesus itu sudah menyampaikan pengajaran, mujizat juga sudah terjadi. Yesus menyampaikan pengajaran, perumpamaan tentang kerajaan Allah juga sudah disampaikan. Yesus sudah menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu ayat 13, saudara lihat. Lalu ia berkata kepada mereka. Ini murid-murid ya Tuhan Yesus ya, ini murid-murid Tuhan Yesus. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus? Gak ngerti. Kita ke pasal 6. Ya, mungkin sampai di tahap itu mungkin memang belum ya buat murid-murid. Lalu kita sampai ke pasal 6. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-52. Ini Yesus sudah semakin banyak membuat mujizat di depan mata murid-murid itu sendiri. Dilihat oleh mata mereka sendiri. Yesus melakukannya. Tetapi toh mereka belum juga percaya. Dan bahkan kita dapat lihat mujizat 5.000 orang makan itu sudah terjadi. Ada sisa 12 bakul di depan murid-murid itu sendiri. Namun apa yang dikatakan? Sebab sesudah peristiwa roti itu apa? Mujizat 5.000 bukan orang. Itu sudah, mereka sudah ngerti gak? Belum juga mengerti, saudara. Belum ya. Jadi bukan saya yang bilang ya. Ini siapa? Injil Markus, saudara. Belum, ternyata belum. Saudara. Belum juga mengerti dan hati mereka tetap apa? Nah, degil. Hati mereka tetap degil. Nah, coba kalau saudara sendiri lihat, diajar Tuhan Yesus, Yesus buat mujizat sendiri. Kira-kira saudara bisa percaya nggak? Toh kenyataannya murid-murid nggak bisa, saudara. Nah, Yesus di Injil Markus ini bukan hanya melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, jadi pasti lebih. Itu ada di Israel, ya, di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita lihat masuk sampai ke Markus pasal yang ke-6 berikutnya, saudara akan lihat Yesus buat mujizat lagi, sama, tapi disebut Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, itu bukan di Israel tapi di daerah orang Dekapolis, yaitu orang-orang Yunani. Ya, kepada orang Yahudi juga ada mujizat, dengan orang-orang Yunani juga ada mujizat. Di sini 5.000, di situ 4.000. Apakah dengan demikian sudah mengerti? 2 kali mujizat yang sama diberikan. Ya. Kita lihat Markus pasal 6 ayatnya yang ke-52 tadi itu ya, saudara ya. Jadi selanjutnya kita dapat lihat di pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Makin jauh, saudara, kita sudah sampai ke pasal 4 ayat 8, saudara ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ya, ini digembalakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tapi di luar Tuhan Yesus bisa bisik satu dengan yang lain. Berbincang-bincang mereka. Ia berkata, mengapa? Mengapa kamu ini perbincangkan soal tidak ada roti?
Belum kok juga kamu paham. Jadi sudah paham belum murid-murid? Belum, saudara. Ini sudah sampai pasal 8 ya. Belum jugakah kamu ini paham? Belum juga kamu ini mengerti? Ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Telah degilkah hatimu itu? Inilah lawan Injil, saudara. Telah degilkah hatimu itu sehingga sampai sekarang pun belum untuk bisa menyambut Injil Kerajaan Allah ini. Saudara, tadi kita lihat Markus 8, tadi 6, Markus 8 itu sudah terjadi mujizat lagi baru, di mana di situ sisa 12 bakul untuk 4.000, sisa 7 bakul. Namun Yesus masih terus menegur kedegilan hati mereka. Dan saat Yesus kemudian menceritakan tentang ragi orang-orang Farisi, ya di sini ragi orang Herodes, mereka juga tidak mengerti apa yang Yesus katakan itu, nggak ngerti. Karena mereka hanya berfokus kepada roti yang tidak mereka bawa. Ya. Saya mengajak kita di 8, ya 8:32, ya pasal 8 ayatnya yang ke-32. Sampai Yesus menyampaikan intinya bahwa dia akan naik untuk menebus dosa manusia. Namun apa yang dikatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Terus terang, Tuhan Yesus sudah menyatakannya terus terang apa adanya ya mengenai Injil, bahwa dia akan naik ke kayu salib. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dengan sambil memandang murid-muridnya itu. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Injil Kerajaan Allah itu, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiranmu itu sendiri, kehendakmu sendiri, maumu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Sampai pasal 9 ya. Sekarang kita sudah sampai ke pasal 9. Sudah dapat lihat ayat yang ke-10. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa itu yang dimaksud dengan bangkit di antara orang mati? Gak paham mereka. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa dan seterusnya. Gak bisa mengerti ya, meskipun bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Kan? Kita lihat ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakannya kepadanya. Nah puncaknya secara ironis, dari 12 yang dipilih itu, ada satu yang mengkhianati dia. Lalu muncul penyangkalan. Sekarang kita hampir masuk sampai ke penutup Injil. Coba kita lihat di pasalnya yang ke-14. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Nah, ya. Jadi di antara itu 12 saja yang digembalakan Tuhan Yesus. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Ya. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Siapa itu? Judas. Gagal untuk menerima Injil Kerajaan Allah. Berkhianat. Kita lihat pasalnya yang ke-16. Penutup. Ya, saudara. Ini sudah sampai penutupnya, saudara ya. 16 ayat yang 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu.
Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena apa? Takut, saudara. Maka ayat ke-14 ini, ya, yang hari ini kita baca. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-12 orang itu. Ini sampai kebangkitan. Ini sudah sampai ke kebangkitannya. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan mereka karena mereka tidak percaya. Mereka mencela ketidakpercayaan dan apa? Kedegilan hati mereka. Jadi jelas bukan? Ini sudah kita baca beberapa ayat dengan sangat jelas dari mulai Injil Markus sampai dengan akhirnya, bahwa sampai dengan kebangkitan Yesus pun murid-murid yang dipimpin, dipilih, digembalakan oleh Tuhan Yesus langsung pun gagal untuk dapat menyambut hidup sesuai dengan Injil kerajaan Allah itu. Dan mungkin saudara tanya, siapa yang salah kalau demikian? Apakah ini berarti Tuhan Yesus itu nggak becus hanya untuk memimpin 12 orang saja, nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti? Kira-kira Yesus? Salahnya Yesus ini? Nggak bisa mengembalakan hanya 12 orang saja untuk sampai akhirnya pun juga tidak ngerti-ngerti demikian rupa. Gagal? Apakah Tuhan Yesus itu gagal? Tidak, bukan. Bukan Yesus yang gagal. Tetapi murid-murid ini yang gagal. Gagal untuk hidup sesuai dengan Injil itu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya ini, saudara. Ini sih. Kedegilan itu lawan berat Injil, saudara. Saya ajak saudara untuk bertanya. Berapa yang dibawa keluar, dipimpin oleh Musa, keluar dari Mesir, bangsa Israel, untuk pergi ke tanah perjanjian? Berapa jumlahnya? Generasi pertama yang keluar itu. 2 jutaan. Ya. Lalu saya mau tanya, saudara. Akhirnya yang diizinkan Tuhan, sungguh-sungguh dari 2 juta ya, nanti karena mereka 40 tahun itu ada generasi-generasi berikutnya. Tapi yang 2 juta keluar ini, yang sungguh-sungguh masuk ke tanah perjanjian berapa orang? Ada yang tahu? Ada orang? Nggak tahu. 2 orang saja. 2 juta itu hanya 2 orang saja, generasi pertama itu yang masuk. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Hanya 2. Apa sebabnya? Yang lain dibinasakan. Ini saudara. Melihat sendiri, tulah demi tulah, laut terbelah jadi 2, hujan mana, wah macam-macam Tuhan kasih karyanya. Tapi isinya itu ini poru, ngeluh, kecewa, bersungut-sungut, terus menerus itu, memberontak, melawan. Padahal dipimpin oleh Tuhan dengan ajaib, diberi makan hujan mana, roti malaikat. Tapi yang ditanyakan, mana lebih baik kami balik ke Mesir, di situ ada berambang, ada apalagi timun, ada. Ya memang di padang gurun nggak ada timun berambang, tapi yang dikeluhkan seperti itu. Padahal Tuhan hujan diberikan yang jauh lebih hebat, yaitu apa? Roti dari surga, roti malaikat itu disebut oleh. Tetapi tidak membuat syukur, yang keluar hanya seluruh sungut-sungut kekecewaan. Sedemikian rupa, bukan? Kedegilan hati mereka itu yang membuat mereka hanya lalu bersungut-sungut. Saudara, itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah murmur. Ya, jadi, apakah saudara suka murmur?
Ngomel aja itu, ngomel ini ya, ngomel ini ya. Sudah bersungut-sungut. Tuhan minta kita ini hidup kita penuh dengan bermasmur. Kenyataannya banyak orang di gereja ini lihat ininya, lihat itu, lalu mur, bukan masmur, mur begitu saudara ya. Selalu mengeluh, selalu menggerutu, diam-diam, bisik-bisik, terang-terangan. Kecewa. Bahkan terhadap Musa yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin bangsa ini dengan luar biasa. Saudara cari ada pendeta seperti Musa, nggak ada, saudara. Toh kita dapat lihat sungut terhadap Musa itu terus menerus di dalam firman Tuhan. Maka kita, saudara-saudara, saya juga selalu harus bertanya. Meskipun dipimpin Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, banyak hal melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Jangan-jangan saya ini tetap poru. Apakah saya ini poru? Ya, maka saya mau bertanya. Ini karena tema kita kedegilan, jadi kita harus tahu lah apa itu kedegilan? Sebagai lawan berat daripada Injil. Menurut saudara apa itu degil? Jika Tuhan Yesus itu hatimu degil, kira-kira itu apa itu hatimu degil itu? Yang dalam bahasa Yunani adalah poru, saudara ya. Itu secara harafiah poru itu artinya tertutupi. Saudara. Jadi kalau saudara ini ada jelas ini, tapi kalau ini ditutupi, saya bisa lihat ini enggak? Nggak bisa, karena tertutupi. Padahal jelas-jelas ada di depan. Tapi karena ada mungkin selaput atau apa dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa mengerti dan memahaminya. Mengeras itu arti juga poru. Tak kunjung paham itu juga poru. Nah dalam perjanjian lama itu diterjemahkan dengan kata tegar tengkuknya. Nah, saya juga nggak tahu kok tengkuk tegar itu gimana ya. Tapi itu kalau sudah baca bahasa aslinya poru. Ya. Tengkuknya itu tegar gitu rupa ya. Susah untuk diajar. Jadi hati yang degil itu artinya hatinya itu menebal. Hatinya itu tumpul. Tidak kunjung berpengertian. Itu sebabnya hati yang degil itu dihubungkan lalu dengan hati yang tidak percaya. Penuh dengan keraguan, ya, ketidakpercayaan bahkan kepada Tuhan. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa orang bisa poru seperti itu? Nah saudara harus tahu ini akarnya. Ya, ini akarnya saudara. Hati yang degil itu berpangkal saat kita berpusat pada diri kita sendiri. Ya, itulah yang dimaksud menutupi kita. Kalau saudara itu berpusat kepada diri saudara sendiri, meskipun saudara itu ngomong dengan orang lain, di situ 100 kata, tapi ditutup karena saudara tidak pernah memusatkan perhatian kepadanya, saudara hanya berpusat kepada diri sendiri. Sampai kapan pun saudara nggak paham, saudara nggak masuk sini ya keluar sana, saudara ya. Jadi poru ini, kedegilan itu intinya adalah saudara ini seperti orang bandel. Nah, kalau sudah punya anak bandel, itu namanya degil, saudara. Dia berpusat hanya kepada dirinya sendiri, keinginannya, mauku, ideku, maksudku, tujuanku, pokoknya aku. Diomongi orang lain ya, aku pokoknya ya. Maka ciri-ciri orang yang degil itu ya, dia itu bandel, hatinya sudah mengeras ya sedemikian rupa sehingga sulit untuk menerima masukan dan pendapat orang lain. Nah, kalau sudah rapat ketemu dengan orang poru, wah repot. Repot saudara ya. Ya, saudara ngomong apa saja 1000 kata, prak dia begini aja. Lalu yang balik lagi A, gitu, ini B, C, A, gitu terus. Itu namanya poru, saudara ya. Ya berpusat
kamu ngomong apa saja saya anggap angin berlalu lah begitu ya. Nah biasanya saudara mereka yang punya prinsipnya itulah, prinsip saya itulah, keinginan saya itulah, mauku itulah yang harus menjadi fokus dalam hidup ini. Orang yang demikian gak pernah mau ada persoalan duduk perkaranya gimana, gak mau. Pokoknya menurut saya dah. Maka kalau saya ini menggembalakan orang mau menyelesaikan masalah berhadapan dengan orang porui, bisa nggak? Coba duduk perkaranya itu gimana? Awalnya ya dia gini-gini aja, sprek gitu. Pokoknya saya gitu sudah ya nggak bisa. Jadi saya cobalah awalnya itu gimana? Kenapa kok kamu punya pendapat gitu? Apa memang dia sprek buat dia? Ya. Ini poru, saudara ya. Ini kedegilan. Dia nggak perlu duduk perkaranya gimana, diusut sana sini nggak perlu. Aku sudah bener, dah selesai. Ya. Maka orang-orang yang degil ini berpusat pada dirinya sendiri, keinginannya sendiri, maka mudah menyalahkan orang lain, maka mudah bersungut-sungut, maka tegar tengkuknya, maka yang keluar itu hanya keluhan terus dalam kehidupannya, menyalahkan terus, menghakimi dalam kehidupan. Maka kedegilan hati manusia ini dalam hubungannya lalu dengan Allah, artinya selalu menuntut bukan mencari kehendak Tuhan tapi kehendakku, saudara ya. Di gereja pun gitu ya, rapat pun bukan ayo kita doa cari kehendak Tuhan. Mauku, ideku, maksudku ya, lalu gereja cakar-cakaran, lalu gereja pecah semua. Aku ya kan begitu, saudara ya. Kedegilan manusia ini kalau berhubungan dengan Allah, dia menuntut Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Nah itulah yang terjadi dalam diri murid-murid. Dia itu ingin Yesus itu sepertinya harus seperti apa gitu ya. Buat Yudas Iskariot, Yesus itu seharusnya yang membebaskan dari bangsa penindasan, penjajahan dan melawan Romawi yang menindas dan itulah Mesias buat Yudas Iskariot. Nah dalam diri murid-murid itu jangan sampai terjadi itu Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus bahwa aku akan naik ke kayu salib. Mereka saudara mengharapkan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu versinya mereka. Sehingga kebaikan Tuhan itu dianggap semua yang dilakukan Tuhan itu dianggap nggak ada artinya. Biasa saja. Karena tidak sesuai yang diinginkan itu nggak muncul-muncul. Itulah hati yang degil ini saudara ya. Jadi tidak berfokus kepada Tuhan tapi berfokus kepada dirinya sendiri dalam segala hal itu. Maka seorang yang memiliki fokus terhadap sesuatu, kalau saudara fokus terhadap sesuatu itu otomatis saudara peka dengan hal yang saudara fokuskan. Jadi kalau saudara itu hanya fokus dengan diri sendiri, saudara tidak akan bisa fokus dengan yang lain. Dan murid Tuhan Yesus itu tidak fokus kepada Yesus. Dia itu hanya fokus untuk dirinya sendiri. Ya, keinginannya, maunya, maksudnya, idenya untuk dapat terjadi dalam diri Tuhan Yesus sesuai versinya, sesuai maksudnya itu. Saudara. Maka di Efesus pasal 4 ayat 17-20 itu saudara, kedegilan ini dikaitkan dengan kebodohan. Orang yang bodoh, yang gak akan bisa kenal-kenal Tuhan saudara. Disebut sebagai kebodohan bukan tidak tahu. Jadi beda dengan pelajaran ini ya. Bukan berarti tidak tahu saudara, tetapi tidak mau tahu, tidak mau taat, tidak mau tunduk.
Nah, dalam hidup ini ya, kita bisa tahu, tapi belum tentu kita mau taat. Nah, inilah persoalannya. Mungkin dia sudah tahu, tapi belum tentu dia mau taat. Dia hanya mau taat sesuai dengan maksud dan keinginannya. Tidak seperti yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu. Maka dia tidak mau diajar. Tidak mau diajar untuk mengerti dengan sesungguhnya. Dan berapa banyak orang berdoa seperti itu. Kalau Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh ya Tuhan, ya Bapa, cawan ini lalu dari padaku. Keinginannya. Ya. Tapi dia nggak mau poru. Yesus nggak mau poru. Tapi apa dia bilang? Bukan kehendakku. Nah ini sudah pasti nggak poru dia. Ya. Kalau dia sudah bilang ini bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Tuhan. Ya, nah sudah dibebaskan dari poru seperti ini, saudara. Ya. Nah, berapa banyak saudara berdoa nggak cari kehendak Tuhan, mauku Tuhan, maksudku ya Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, semua kita ingin dikte Tuhan sesuai dengan versi kita, mau kita, maksud kita, ide kita, rencana kita. Sudah berpikir mengenai gereja juga begitu, ideku, maksudku, mauku. Nah, seberapa banyak kita mau menghilangkan fokus kepada diri kita sendiri dan kita fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya berikan contoh saudara di dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan ingin kita ini bukan hanya tahu, tetapi yang Tuhan inginkan kita taat. Orang taat itu berarti mau menaklukkan dirinya, mau menyalibkan dirinya, mau menyangkal dirinya. Ya. Nah kalau orang bisa menyangkal dirinya, menyalibkan dirinya, lalu tidak bilang aku lagi, tapi sungguh-sungguh dia mau tanya kepada Tuhan dan mau masuk dalam kehendak Tuhan, mau masuk dalam rencana Tuhan, mau masuk dalam perintah Tuhan, itulah yang disebut taat. Jadi belum tentu orang yang tahu itu taat. Biarpun dia sudah tahu. Kalau dia degil, dia nggak akan taat. Nah terkadang saudara kita tahu kehendak perintah Tuhan. Tapi kita membiarkan dengan pilihan kita sendiri, ya, karena kita keras hati kita. Nah contoh kedegilan itu dapat kita lihat ya di dalam firman Tuhan, misalnya pada waktu Tuhan menegur Bileam. Banyak sudah yang tahu kisah Bileam. Ya mengenai seekor keledai, bahkan sampai seekor keledai bisa berbicara, itu menarik saudara ya. Kalau saya baca Injil ada hal-hal yang sangat menarik di situ ya. Untuk mengingatkan supaya Bileam itu, kamu jangan mengutuk Israel. Meskipun raja ini menyuap kamu bawa emas, berlian, supaya kamu ini, karena kamu dianggap sebagai orang yang kalau ngomong itu penuh dengan kuasa, sehingga ayo kutuk Israel. Kalau kamu mau kutuk Israel itu emas, berlian semua di istana akan kuberikan kepadamu. Ya, diberikan gitu ya. Nah di tengah jalan dia seneng kan ya. Wah dia mau ngutuk Israel, tapi Tuhan datang kepada Bileam sampai keledainya saja bicara gitu kan ya. Sampai kemudian akhirnya dia tahu Tuhan bicara dengan Bileam. Dia tahu ya. Tuhan bilang jangan kamu kutuki Israel. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu untuk kamu mengutuk Israel. Tahu bukan? Tapi apakah Bileam mengutuk Israel? Enggak. Pergi enggak dia? Tetap pergi enggak untuk dengan raja yang nawari emas berlian tadi? Tetap saudara ya. Dia tetap pergi bersama Balak yang meminta untuk mengutuki bangsa Israel. Ya saudara baca di Bilangan pasal yang ke-22. Sama seperti kedegilan hati Israel, saudara ya, yang dapat saudara lihat di dalam terus menerus yang dicatat di dalam Alkitab. Nah saya akhiri saudara, kenapa ini kita sampaikan, kenapa kita juga harus belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, kita belajar dari Israel umat Allah, kita belajar juga dari orang Israel 2 juta dibawa keluar, ditunjukkan Tuhan tulah-tulah yang luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan, laut terbelah jadi 2, toh hanya ada 2 yang tidak dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak waspada,
kita pun akan seperti Biliam. Kita juga akan seperti umat Israel. Kita ini tegar tengkuk seperti para murid-murid itu yang tidak selalu bisa paham, tidak bisa masuk dalam kehendak Tuhan, tidak selalu mengerti karya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Hati kita ini kalau tidak waspada akan tetap degil, keras, kaku, bebal, poru, saudara, dalam kehidupan. Ini lawannya Injil yang sangat berat yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, maka hari ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan doa. Doa untuk satu hal, meminta hati yang peka terhadap Tuhan. Apapun yang datang dari Tuhan, saudara peka. Kalau saudara poru, saudara nggak akan bisa peka dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara mau dibawa mana, kalau saudara juga duduk bersama, apalagi saudara pemimpin-pemimpin gereja untuk kemudian berbicara, memutuskan program, memutuskan arah gereja dan seterusnya. Saudara ini harus meminta kepekaan dari Tuhan. Karena ini bukan kehendak kita, tetapi dari kepala gereja, untuk kita sungguh-sungguh mau mendengarkannya, agar kita ini cepat paham, mengerti terhadap jalan, pimpinan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka pertanyaannya sekarang adalah, masihkah kita akan pulang dari tempat ini dan terus masih berfokus kepada diri kita sendiri? Apakah kita mau mendengar Tuhan Yesus untuk kita sangkallah dirimu? Sebab kita tidak akan dapat mengikut Tuhan Yesus kalau kita tidak menyangkal diri kita. Itu dikatakan Tuhan Yesus, sampai kapanpun saudara mau ikut Tuhan Yesus, kalau saudara tidak menyangkal diri saudara dan menyalibkan diri saudara itu, saudara nggak bisa ikut Tuhan. Itu hanya satu-satunya jalan untuk menghancurkan lawan daripada Injil ini dalam kehidupan kita ini. Jikalau kita berfokus dan fokus kita beralih dari diri sendiri, menjadi beralih kepada Tuhan, dan setelah selalu hanya mencari kehendaknya, pimpinannya, jalannya, kasihnya, dan semuanya, maka hancurlah musuh Injil ini ya, dalam hidup saudara. Ya, dan saudara akan hidup dalam pimpinan Tuhan, saudara akan mengikut Tuhan. Saya berdoa, kiranya saudara bergumul sungguh, karena dalam diri kita semua ada ego. Ego kita ini ada, pendeta pun ada, banyak. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan melawan Injil dalam hidup kita. Ya. Amin. Marilah kita hampiri Tuhan, agar kehidupan kita bisa taat kepada Dia, supaya kita boleh melangkah dalam pimpinan Tuhan. Yesus
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Bersama dengan gereja di segala umat dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, hari ini majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Mika. Terima kasih, maaf agak mendadak. Oke, selanjutnya konsultasi pastoral jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent sesuai nomor teleponnya ada di warta. Kemudian ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Samuel Akila, yaitu kakak dari Bapak David Akila di Indonesia. Segenap majelis dan jemaat GKI mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan dan penghiburan. Turut berduka cita untuk Pak David dan Ibu Tiur. Kemudian jemaat yang berulang tahun hari minggu lalu, tanggal 18 Juli yaitu adik Neila Akilawong, yaitu anaknya Echa dan Alex, tapi mereka lagi holiday. Oke, so maybe we can later. GKI San Jose juga mengundang majelis dan jemaat GKI SF untuk menghadiri perayaan ulang tahun mereka yang ke-30 pada hari Minggu 17 Agustus jam 12 siang. Jadi jemaat yang ingin hadir dapat reservation melalui Panatua Leni. Kemudian selanjutnya untuk info yang lainnya bisa dilihat di warta selengkapnya jadwal pelayanan maupun petugas dan donatur konsumsi maupun persembahan yang lainnya. Saya juga mau mengingatkan untuk yang membawa sumbangan konsumsi yang hari ini membawa yaitu Tante Foni dan Om John. Thank you lah. Nggak ada orangnya. Ya udah, nanti kita akan bilang thank you nanti kalau udah pada saat ramah-tamah. Oke. Sekian, terima kasih. Jadi akan senang sekali buat jemaat di GKI San Jose ya pada saat merayakan hari ulang tahun ke-30 kalau Bapak dan Ibu juga memiliki waktu untuk bisa menghadirinya ya. Gereja yang dimulai oleh GKI San Francisco kan ya, yang dirintis dan dibuka oleh GKI San Francisco sesungguhnya ya. Jadi itu anak dari GKI San Francisco ya. Ya baik saudara ya, kita tiba saat yang kudus buat kita untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan katakan untuk kita tidak khawatir, tidak takut mengenai apapun juga dalam hidup ini, tapi untuk kita bawa dalam doa ya, karena doa yang kita naikkan dengan satu hati dan doa yang tidak dalam
pertikaian, dalam perpecahan, tapi dengan kerukunan, dengan satu hati, ya, dan dengan iman dikatakan besar kuasanya, ya. Maka mari kita berdoa dengan satu hati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari perhentian baru. Kiranya sungguh akan membawa kesegaran buat iman kami, semangat baru bagi kami untuk terus memelihara anugerah-Mu ya Tuhan. Yaitu hati yang baru untuk dapat hidup baru di dalam Engkau, hidup di dalam Roh-Mu dan berjalan di dalam Roh dan juga dipimpin oleh Roh-Mu. Ajar kami selalu mengingat dan menyadari karya-Mu yang mahal di kayu salib, agar kami mati bersama dengan Engkau ya Tuhan dalam dosa kami di kayu salib, bahwa kami harus menanggalkan manusia lama kami yang menemui kebinasaan oleh kuasa daging dan segala keinginan dan hawa nafsu yang membawa kedegilan baru dalam kehidupan kami, yang menyesatkan, agar kami diperbaharui di dalam roh dan pikiran kami, serta kami mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak-Mu, untuk kami dapat berkata hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Kami yang ada di dalam-Mu ya Kristus, sungguh adalah ciptaan yang baru. Sudah seharusnya yang lama berlalu, yang baru sudah datang, yaitu kehidupan yang terus makin disempurnakan, makin serupa dengan gambaran anak-Mu ya Bapa di surga, Kristus Yesus Tuhan kami. Maka ya Tuhan, di hari perhentian ini kami berdoa bersama-sama. Baharuilah ya Tuhan, perbaharui terus etikat kami, kemauan, semangat, kemampuan kami untuk menyalibkan daging, menyalibkan diri kami sendiri dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, agar kami tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging, baik percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. Mampukan kami ya Tuhan untuk memberi diri kami dipimpin oleh Roh, agar kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu, Injil kerajaan Allah, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, karena kami mampu untuk menanggalkan kedegilan hati kami, agar kami hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pembaharui hidup kami. Terima kasih untuk rahmat pemberian-Mu, berupa kekuatan, kesempatan, peluang, dan pengharapan baru di setiap hari baru, setiap pagi baru dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa, berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Masih dalam proses terus untuk mencari pendeta tetap, kami mohon Tuhan, Engkau kepala gereja, Engkau yang akan menyediakan hamba-Mu ini. Berkati panitia yang menangani dengan hikmat, dengan pimpinan-Mu, untuk dapat bekerja untuk membawa terus jalannya kehidupan gereja-Mu ini. Kami bawa bersama untuk duka cita yang dialami oleh kakak dari Pak David di Indonesia. Ya Tuhan, berkati keluarga yang berduka cita, berkati untuk segala hal yang akan dilakukan dalam persiapan mereka, dalam penghiburan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka, meneguhkan, menguatkan, memberikan ketabahan. Dan berkati juga Bapak David yang tidak dapat bersama-sama dalam kedukaan ini untuk hadir secara fisik. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan Pak David juga memberikan kekuatan dan penghiburan.
Kami mohon Tuhan juga sertai Ibu Sarah yang baru saja kehilangan tantenya dan juga teman baiknya yang bernama Swan. Pada saat kami harus kehilangan di dunia ini ya Tuhan, karena segala sesuatu tidak ada yang abadi, maka kami mohon Tuhan Kau berikan kekuatan, tetapi juga syukur untuk semua hal yang pernah terjadi, yang menjadi rahmat dan anugerah dari Tuhan. Yang lanjut usia Bapak, juga Tuhan Kau sertai dia, meskipun tubuh jasmaniahnya menjadi semakin merosot, kiranya manusia batiniahnya justru terus diperbaharui dari hari ke hari. Juga yang sedang terus bergumul, berjuang, melawan sakit di tubuhnya, baik untuk Tera, Eudia, dalam proses perawatan dan pengobatan dan pemulihan dari sakitnya. Perjuangan yang panjang yang dialami Tuhan, kami bersyukur karena terus Tuhan berikan kekuatan, kemampuan yang melampaui akal budi. Maka Tuhan terus sertai semua usaha ini. Dan kami mohon jaman tangan kasih-Mu untuk terus tetap memberikan sukacita dan damai, berperang menghadapi musuh sakit dalam tubuhnya ini. Bersama dengan Tuhan Engkau untuk membawa kepada kemenangan. Berkati Ibu Indra juga dengan lututnya yang sakit, dan juga penatua Franco dalam pergumulan sakitnya yang telah beberapa bulan ini. Kami mohon Tuhan jaman, kami bersyukur untuk terus berangsur kesembuhan yang dirasakan, dan kiranya Tuhan terus akan pulihkan sehingga dapat berjalan dengan baik dan melakukan aktivitas dan kegiatan. Tangan kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan menjamah dan tak pernah berubah. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu kepada anak-Mu ini. Terus Tuhan berkati untuk kami semua, kehidupan spiritual kami, kesehatan pekerjaan kami, keluarga kami, juga Tuhan rumah tangga yang kami bangun, tetapi juga pekerjaan kami. Dan kami juga bersyukur karena kami berada di rumah doa-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh datang dengan semua doa-doa kami secara pribadi, dan Engkau Tuhan mendengar karena Engkau yang memanggil kami, meminta, dan Engkau akan memberinya. Dan saat kami mengetuk, Engkau Tuhan juga akan membukakannya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa doa. Kami mau pulang dengan iman bahwa Engkau Tuhan mendengar doa dan Engkau mengabulkan doa yang sesuai seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang baik buat kami yang mengasihi-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, penebus dan juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tiba waktunya kita untuk memberi persembahan kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan, kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan gemeteran di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita menyanyikan lagu berikut ini.
appeared to those who doubted you and still called them to share your good news. Use this gift to carry your gospel and further your kingdom. Strengthen our heart where there is doubt and disbelief, and send us out as bold witnesses of your truth and love. May all that we give, our time, our resources, and our lives bring glory to your name. Lord, we pray in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Jemaat sekalian, pulanglah dalam damai dan sejahtera dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Bahwa Allah Gembala yang baik akan berjalan di depanmu. Membimbing engkau kawanan domba tuntunan tangannya. Bahwa Allah berjalan di belakangmu untuk menopang, menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu menjaga dan memelihara engkau. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad hingga sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk.